Ada istilah begini nih, ada pepatah, ya. Tapi ini pengalaman hidup barangkali. Tenggelamnya kapal di samudra itu bukan karena lubang yang besar. Bisa jadi kapal tenggelam di tengah samudra itu karena lubang yang kecil, lebih kecil dari seginilah mungkin, lubang jarum. Bocor tuh kapal tuh. Kata nahoda, kata awak kapal, Pak, bocor. Mana ini? Oh, sedikit, nggak apa-apa. Udah, kita lanjut berlayar. Berlayar sampai di tengah samudra. Yang tadi bocor kecil tadi itu kan air masuk tuh, bahasa sini barangkali merembes terus itu ya, lambat laun, lama semakin banyak air yang masuk ke dalam, sehingga beban air itu lebih besar, lebih berat dibandingkan berat jenisnya, sehingga kapal itu lambat laun keisi dengan air, semakin masuk ke dalam, akhirnya si air itu bukan lagi masuk dari lubang, akan masuk dari apa? Dari dinding kapal. Itu, ya. Masuk growok, kena ombak, kena bentrong, lah tambah. Itu kapal itu bisa tenggelam karena bocornya kecil tadi itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dianggap remeh, dianggap sepele, itu kan, dianggap sepele ini. Tapi bocor yang gede dianggap bahaya, ya wajar, gede kelihatan. Tapi jangan coba-coba hal yang sepele dianggap remeh. Ya, coba-coba seperti itu, ya. Tuh, nah, ada peribahasa begini, Imam Ghazali mengingatkan para kita. Ya, kata Imam Ghazali, kullama zadani ilman bijahli. Setiap bertambah pengetahuanku, bersama bertambahnya pengetahuan itu, bertambah pula lah akan kebodohanku. Ya kan? Ini sederhana ini kata-kata ini. Setiap bertambah pengetahuanku, ilmuku bertambah, tahuku bertambah, kepandaianku bertambah, tapi bersama itu kebodohanku bertambah. Artinya jangan merasa puas dengan apa yang telah didapat. Kita harus berusaha untuk mendapatkan yang lebih daripada itu terus. Itu terkait dengan prestasi ilmu pengetahuan dan prestasi kebaikan, ya kan? Baik dalam dunia kerja, dunia bisnis, apapun itu, begitu. Ya, Allah sendiri berfirman dalam satu surat itu 2 kali, diulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesulitan berdampingan dengan kemudahan. Sesungguhnya kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Itu Allah menyatakan 2 kali. Dalam ayat itu diulang 2 kali. Ayat yang sebelumnya, kemudian di ayat yang selanjutnya juga bilang seperti itu. Artinya begini, bahwa manusia itu tidak boleh menganggap suatu masalah itu sulit, tidak bisa diselesaikan. Itu tidak boleh. Dan kita juga tidak boleh menganggap sesuatu itu mudah, encer, gampang, tapi tidak diselesaikan. Dianggap nanti selesai sendiri. Nggak bisa. Sesuatu yang sulit harus diusahakan supaya selesai. Sesuatu yang mudah harus diselesaikan. Jangan dianggap sepele, ya kan? Itu dalam hidup, ya, dalam hidup. Jangan melihat sesuatu itu besar
dan akan dapat membesarkan kita. Jangan melihat bahwa si orang besar itu akan membesarkan kita. Tapi yang bisa membesarkan orang itu menjadi besar itu adalah orang kecil. Yang bisa membesarkan orang besar itu orang kecil, bukan orang besar. Bukan. Orang besar itu hanya sebagai motivasi bahwa dia itu berhasil, bahwa dia itu sukses, bahwa dia itu hebat, bahwa dia itu berpengaruh, bahwa dia itu mampu segala-galanya. Bukan itu yang akan menyukseskan Anda itu. Yang akan menyukseskan Anda adalah orang kecil. Maka bagaimana kita berbuat baik pada orang kecil? Supaya orang kecil membesarkan kita. Dan dia pasti akan membesarkan kita. Tapi orang besar belum tentu membesarkan orang kecil. Ya kan? Satu orang kecil, dua orang kecil, tiga orang kecil, empat orang kecil, sekian ribu orang kecil. Maka orang kecil bisa membesarkan orang besar. Contohnya siapa? Seseorang yang ingin jadi RT. Ya kan? Kan ibu-ibu, anak-anak, tolong pilih saya. Saya bukan pejabat mereka. Masyarakat biasa. Karena banyak milik, jadi orang besar dia. Jadi RT kan, ingin jadi RW, begitu juga. Ingin jadi camat, begitu juga caranya. Ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota, jadi gubernur, jadi pejabat, presiden, ingin jadi anggota dewan. Begitu juga orang kecil yang membesarkan orang itu orang kecil, bukan orang besar. Ingat loh, bukan orang besar yang bisa membesarkan orang kecil. Tapi orang besar adalah sebagai motivasi saja. Target menjadi orang besar itu berangkat dari orang kecil. Supaya jadi orang besar, maka kita juga harus menghargai orang besar. Harus menghargai orang besar. Harus menghargai. Tidak boleh mengecilkan orang besar. Ya kan? Dan tidak boleh menganggap remeh orang kecil. Karena orang besar itu akan dijadikan oleh orang kecil. Belum tentu orang besar menjadikan orang kecil menjadi besar. Belum tentu. Tapi yang pasti orang kecil akan menjadikan orang itu menjadi besar. Itu. Ya. Makanya Allah berfirman, diulang-ulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, jangan melihat bantuan itu besar kecilnya, tapi lihatlah manfaat daripada bantuan itu. Yang penting sasarannya tepat. Sasarannya tepat, CSR. Sasarannya tepat. Tepat. Jangan nyasar. Zakat harus tepat sasarannya. 8 asnaf itu. Infak harus tetap. Nafkah itu harus tepat. Segala sesuatu harus tepat. Jangan memandang sesuatu remeh. Dan jangan sekali-kali memandang sesuatu itu rendah. Karena dari rendah itulah orang akan menjadi tinggi. Gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.